Halo semua, pernah nggak sih kepikiran soal salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik kehidupan sebuah tsunami. Oke, langsung aja kita ke teka-teki utamanya. Coba bayangin ya, ada gelombang di tengah laut. Tingginya tuh cuma 60 cm. Yah, kira-kira sepinggang orang dewasa lah. Terus, gimana ceritanya gelombang yang kelihatannya sepele ini tiba-tiba bisa berubah jadi dinding air raksasa setinggi 30 meter pas sampai di pantai? Nah, ini dia nih misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, untuk bisa mencapai misteri ini, kita harus mulai dari petunjuk paling dasar, yaitu namanya. Yuk kita kenalan dulu sama fenomena ini. Jadi, kata tsunami itu kan dari bahasa Jepang ya. Tsu itu artinya pelabuhan, dan nami itu gelombang, jadi gelombang pelabuhan. Dan nama ini tuh pas banget loh. Kenapa? Karena meskipun lahirnya di tengah laut dalam, kehancuran terbesarnya itu justru pas dia udah pulang ke pelabuhan dan pesisir. Nah, ini nih yang harus kita pegang. Tsunami itu bukan ombak biasa yang kita lihat di pantai, bukan yang gara-gara angin, beda banget. Kalau ombak biasa itu cuma riak di permukaan, tsunami itu ibarat seluruh isi kolam raksasa dari dasar sampai atas bergerak barengan. Ini pergerakan seluruh volume air dari dasar samudra sampai ke permukaan. Sekarang yuk kita nyelam bareng. Jauh ke dasar samudra yang gelap dan dingin. Kita mau lihat langsung detik-detik kelahiran tsunami yang jujur aja penuh kekerasan. Semuanya itu dimulai dari satu hal, sebuah sentakan hebat. Iya, butuh pemicu yang super kuat untuk memulai ini semua. Sesuatu yang bisa mengganggu dasar laut secara masif. Ini bukan proses yang kalem, sama sekali bukan. Ini guncangan dahsyat di bawah sana. Terus apa sih yang bisa bikin sentakan hebat kayak gitu? Kalau kita lihat datanya jelas banget. 90%. 9 dari 10 kasus tsunami itu pemicunya adalah gempa bumi tektonik. Ya, letusan gunung berapi atau longsor bawah laut juga bisa. Tapi sang dalang utamanya ya jelas gempa bumi. Oke, gimana sih caranya gempa bumi bisa bikin tsunami? Prosesnya gini nih, coba bayangin. Ada dua lempeng tektonik raksasa. Mereka saling dorong, terus nyangkut. Energi numpuk terus selama bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Sampai akhirnya jepret. Salah satu lempeng patah, terus gerak vertikal, bisa naik atau turun. Nah, gerakan inilah yang langsung mendorong seluruh massa air di atasnya. Sisanya, urusan gravitasi. Air yang tadi keangkat ditarik lagi ke bawah. Dan boom, terciptalah gelombang energi raksasa yang menyebar ke semua arah. Oke, sang raksasa sudah lahir. Sekarang, mari kita ikuti perjalanannya. Perjalanan sunyi melintasi samudra luas, di mana dia bergerak dengan cara yang sangat mengejutkan dan hampir nggak kelihatan. Di tengah laut dalamnya, di mana airnya ribuan meter, gelombang ini tuh ngebutnya bukan main. Kecepatannya bisa sampai 800 km per jam. Itu secepat pesawat jet. Coba bayangin, gelombang air secepat pesawat jet. Gila kan? Tapi, nah disinilah letak misterinya. Dia ngebut kayak jet, tapi tingginya di tengah laut mungkin cuma 60 cm. Cuma sepinggang. Kalau ada kapal lewat di atasnya, mungkin kaptennya nggak bakal sadar sama sekali. Cepat, tapi pendek. Ini dia paradoksnya. Kok bisa nggak kelihatan? Jawabannya ada di panjang gelombangnya. Ini bukan jarak tinggi ya, tapi jarak dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya. Dan jaraknya itu bisa ratusan kilometer. Karena saking jauhnya jarak antar puncak, gelombangnya jadi landai banget. Makanya dia jadi kayak raksasa yang jalan ngendap-ngendap. Nggak terdeteksi sama sekali di lautan lepas. Baik, sekarang kita pindah lokasi. Kita ke pinggir pantai. Disinilah kita bakal lihat bagaimana si raksasa pendiam ini akhirnya bangun dan berubah jadi monster yang kita kenal. Nah, di sini transformasinya dimulai. Namanya itu efek pendangkalan. Gini ceritanya. Pas gelombang mulai masuk ke air yang lebih dangkal, bagian depannya itu mulai ngerem karena gesekan sama dasar laut. Tapi energi raksasa dari belakang kan masih dorong terus dengan kencang. Energi ini nggak bisa hilang kan, karena nggak bisa lari ke depan lagi. Energinya lari ke atas. Kecepatannya ditukar jadi ketinggian. Dan gelombang yang tadinya cuma sepinggang itu langsung tumbuh secara dramatis jadi dinding air yang mengerikan. Dan ini tolong diingat baik-baik ya, ini penting banget. Seringkali sebelum si gelombang raksasa datang, laut di pantai itu bakal surut, jauh banget tiba-tiba. Sampai dasar laut yang biasanya terendam itu kelihatan. Kenapa?
Karena lembah gelombangnya nyampe duluan, jadi dia nyedot air dari pantai. Kalau Anda lihat fenomena ini bukan keajaiban buat foto-foto. Ini tanda bahaya paling jelas. Segera lari, cari tempat yang lebih tinggi secepatnya. Oke, sekarang kita udah paham kan prosesnya dari A sampai Z. Biar lebih jelas lagi, yuk kita bandingin langsung head to head antara tsunami dan ombak biasa. Biar kelihatan banget bedanya. Bedanya tuh fundamental banget. Dari penyebabnya aja udah lain. Ombak biasa itu karena angin di permukaan, tsunami itu dari guncangan di dasar laut. Kecepatannya jomplang banget. Panjang gelombangnya, ini yang paling gila. Ombak biasa itu paling cuma ratusan meter, sementara tsunami bisa ratusan kilometer. Dan yang paling bahaya, durasinya. Ombak biasa pecah selesai dalam hitungan detik. Tsunami, dia bisa terus mendorong selama berjam-jam. Satu lagi fakta penting yang sering banget salah dipahami. Tsunami itu hampir nggak pernah datang sendirian. Dia tuh datangnya keroyokan dalam satu seri gelombang. Makanya disebut kereta gelombang atau wave train. Dan jeda antar gelombangnya itu bisa beberapa menit, bahkan sampai 1 jam. Nah, inilah kenapa kita harus paham soal kereta gelombang ini. Jangan pernah sekali-kali berpikir semuanya aman setelah gelombang pertama lewat. Justru seringkali gelombang kedua atau ketiga itu yang datang lebih besar dan jauh lebih merusak. Bahayanya belum selesai. Jadi, terjawab sudah ya misteri kita hari ini? Bagaimana sebuah gelombang sepigang yang berjalan dalam sunyi bisa berubah jadi salah satu kekuatan alam paling penghancur di muka bumi. Pengetahuan ini rasanya bukan cuma soal sains ya, tapi juga jadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan yang tersembunyi di bawah lautan kita yang kelihatannya tenang. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, gimana cara kita memandang kekuatan lautan yang tersembunyi?